Halo sahabat klikinfo.id. Saat ini saya bersama dengan seorang model dulunya, kemudian masuk di dunia seni musik dan sekarang katanya suka dengan hal yang berbau politik. Langsung dengan Mas Didi Riyadi. Yeay. Berbau politik. Mas, menurut Anda nih, musik dulu sama sekarang sama nggak? Dulu sama sekarang yang pasti beda karena eranya juga beda. Dulu kan analog, sekarang digital. Ya. Transformasi dari analog ke digital itu membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap industri musiknya sendiri. Ya. Ya kalau sekarang mungkin cenderung lebih apa yang lagi tren dan apa yang lagi viral. Kalau dulu itu masih pokoknya punya passion di musik gitu loh. Apa yang ada menjadi karakter lo gitu, apa yang menjadi warna lo mainkan gitu loh, dan orang pasti masih terima gitu loh. Fansnya ada, yang mendengarkan juga ada juga. Beda kalau sekarang kan ya apa yang tren ya rata-rata ngikut semua ke situ. Nanti yang lagi viral ini ya ikut semua ke sini, dan rata-rata kalau didengerin terutama solois ya. Soundnya hampir gak yang cewek gak yang cowok hampir serupa tuh, mirip-mirip gitu. Suaranya juga mirip-mirip kayaknya kalau kita nggak tahu Ya siapa yang lagi tren atau yang lagi top viral, atau yang lagi meledak ya udah begitu gitu. Tapi ya udah ya mungkin memang begitu. Memang gaya seperti itu ya. Tapi menurut Mas Didi sendiri ya, kalau dulu banyak kan grup band ya. Nah sekarang ini kayaknya lebih banyak solo ya. Menurut Anda betul nggak sih kayak gitu? Iya, benar. Ya. Karena itu tadi ya, mungkin di era ini membuat sebuah grup dianggap membuang waktu, energi ya. Dan mungkin juga buang materi banyak gitu. Ya. Ngumpulin beberapa orang, extra effort juga. Jadi rata-rata pada wah kayaknya lebih efektif dan efisien solo ya. Dan sekarang kan dengan platform yang ada gitu ya, kita kan diakomodir dan dipermudah gitu dengan adanya social media dan lain-lain. Jadi nggak perlu ngumpulin orang banyak, anytime, anywhere, orang mau lihat konten lo bisa aja, dan lo mau posting kapanpun dan dimanapun ya bisa-bisa aja. Jadi intinya ya semua orang sekarang bisa ngetop. Gitu. Kalau gaya dari grup Elemen dulu sama sekarang nih, mungkin album terbarunya masih sama nggak, atau sudah mulai agak-agak ke Gen Z gitu apa? Berusaha menyesuaikan aja tanpa membuang warnanya, apa yang menjadi warna dan karakternya Elemen gitu ya. Kita mengapresiasi juga karya-karya yang sekarang gitu ya, dan terbuka juga, open-minded juga gitu. Tapi mungkin memang elemennya sendiri tidak juga enggak dimudah-mudahin gitu, atau ya apa yang menjadi warna kita gitu, dan karakter akarnya, rootnya kita dari awal seperti apa yang ya berjalan seperti itu. Selebihnya sih ya menyesuaikan aja. Tapi penggemar Elemen dari dulu sampai sekarang kayaknya tetap, meskipun mungkin ada perbedaan, tapi tetap ini ya, tetap antusias. Ya, rata-rata Gen Z yang tahu dari kakaknya atau dari ibunya gitu. Jadi klaster Gen Z sendiri yang tahu sama Elemen mungkin nggak begitu banyak gitu ya, kalau di persentasenya gitu ya. Tapi kita sudah punya market dan penggemar kita sendiri, which is ya orang tua mereka atau kakak-kakaknya atau siapanya gitu, tante-tantenya, om-omnya gitu. Jadi kita sudah sampai di titik bukan yang perlu dan butuh banget validasi gitu, atau
biar terkenal atau orang jadi gimana gitu sama elemen. Biasa aja gitu loh, bahwa perjalanan kita sudah 25 tahun dan melalui Keren ya. ya sudah melalui banyak hal. Jadi ya sekarang fokusnya apa yang bisa kita bikin karya dan project-project apapun itu ya jalanin aja. Jadi sih. viral bukan tujuan, tapi berkarya terus, ya kan? Artinya Ya. gitu ya. Kalau viral syukur kan gitu kan? Ya kalau viral atau apa pun biasa aja. Viralnya ya maksudnya viralnya karena apa dulu Iya, gitu. iya. Nggak, artinya ketika dulu band-band sekarang ini kan berusaha untuk viral, untuk disukai gitu kan. Tapi kalau mungkin di tim-tim teman-teman di Elemen mungkin ya ini tetap berkarya gitu kan. Artinya tidak. Karena kita sendiri masing-masing orangnya tuh memang nggak tipikal kayak begitu Ya. gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kita dididiknya nggak begitu ya. Iya, iya. Jadi saya bingung juga gitu loh. Kalau dipaksa orang harus suka ya, Ya. atau harus diharuskan gitu punya penggemar, wah ya repot gitu loh. Karena yang dikedepankan adalah pokoknya bagaimana kamu bisa berkarya dengan baik. Betul. Itu dulu. Ya. Nanti penggemar, ada yang suka atau popularitas atau nanti uang itu ngikut Ikuti. gitu. Keren banget. Jadi Ini- fokusnya Ini berkarya. filsafahnya seorang model, seorang artis yang sudah cukup senior. Jadi cara berbicaranya beda. Nah, ini kita mau ngobrol tentang ternyata Mas Didi ini mencalonkan menjadi seorang anggota DPR. Gimana ceritanya bisa suka dengan politik, terpaksa ikut-ikutan atau memang Dari hati kecil. nurani? Sebenarnya ketertarikan itu udah ada dari kecil. Oh gitu. Cuman memang dalam perjalanannya orang nggak tahu itu. Karena yang naik ke permukaan adalah kegiatan saya di dunia entertainment, Iya, modeling, iya. iklan, sinetron, ada film Iya. dengan elemen Iya, gitu iya. ya. Hmm. Tapi dari diri saya pun juga memang nggak mengekspos itu gitu Oke. loh. Itu sesuatu yang ya saya pikir sih cukup untuk saya aja Ya. gitu loh. Bahwa saya tertarik dengan dunia sosial politik, saya baca buku sejarah, di luar itu ya baca buku sejarah, filsafat, segala sesuatu yang bertemakan sosial dan politik. Lebih banyak baca ya dulu koran ya, koran gitu. Kalau nonton TV pun jarang sekali acara hiburan. Lebih sering nonton berita, ya. ada talk show, Ya. politik dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah hal yang memang saya anggap wajar dan lumrah kalau orang banyak yang kaget gitu loh, orang banyak yang bertanya gitu, atau orang ada yang membahas gitu loh. Ketika itu mencalonkan DPR di mana? Dari daerah mana? Jabar 11. Jabar 11. Tasik dan Garut. Oke. Emang Mas Didi daerah itu cukup menguasai. Artinya ketika dari situ Yang saya itu jadi agak cerita sejarah sedikit. ya nggak apa-apa bisa muncul ke Ya, yang saya itu bersahabat dengan Kartosuwiryo, memulai perjuangannya dari Garut. Oke. Yang saya itu merit 2 kali. Ya, Pertama dengan orang Malangbong, Garut, ya. gitu. Malangbong. Dalam perjalanannya memang berbeda mazhab Ya. dengan Kartosuwiryo, akhirnya pisah. Lari ke Jawa Tengah, melanjutkan perjuangan di dan menetap di Jawa Tengah, di Kebumen, merit lagi, Ya. dapat anak bapak saya. Oh, Gitu. oke. Jadi ini dari garis Ya. bapak Jadi, gitu. Dulu saya bingung, kenapa kok dibilang sama bapak sama ibu saya kita kesaudara ada di Bandung. Oh. Karena seingat saya dan setahu saya Nah, itu ada di Kebumen. kenapa Ternyata ke Bandung? ketika Ternyata saya kemarin ini maju untuk pileg Jabar ya. Jabar 11, Ya. cerita itu di situ baru terungkap. Oh, makanya saya
ada saudara dari Jawa Barat, Betul, bukan hanya betul. dari Jawa Tengah aja. Jadi memang dari nenek moyangnya emang udah berpolitik. Jadi ada darah buat Anda untuk masuk ke situ. Darah mungkin. itu ada. Ya. Ada. Oke. Nah, sekarang kita melihat kabinet merah putih Kabinet yang merah putih, dibuat ya. oleh Prabowo. Ini Ya. kalau dari Mas Didi Riyadi sendiri memandangnya, ini kan banyak artis, main musik, bahkan ustadz itu mulai masuk nih ke dalam dunia Ya. politik. Ya. Pandangan Mas Didi Riyadi. Begini, artinya semua orang punya hak politik yang sama. Betul. Kita tahu itu dulu. Ya. Siapapun bisa, Ya. tapi yang paling penting adalah kompeten nggak di bidangnya. Itu yang perlu Itu dipertanyakan. itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika sudah masuk di lingkaran kabinet, Ya. tentu ketika bicara soal kompetensi, selayaknya, seharusnya Ya. isunya teknokrat semua, Ya. gitu. Tapi ya kembali lagi, Ya. gitu ya, bahwa banyak pihak yang terlibat dalam memenangkan Pak Prabowo Subianto Ya. untuk naik jadi Presiden Republik Indonesia. Dan tentu teman politik ini ada jatahnya lah, Ya. gitu loh. Karena Saya melihat- membantu mungkin ya, Ya. membantu Pak Prabowo gitu, ketika itu. bagian dari tim koalisi dan Ya, lain-lain, ya, gitu ya. Memang mengejutkan dengar jumlahnya, Ya. gemuk banget. Ya. Saya ini gemuk obesitas atau enggak, Ya. saya nggak tahu gitu Ya, loh, ya. tapi gemuk sekali gitu. Saya ada kekhawatiran tersendiri Ya. mendengar saya dengar di sebuah acara talk show di salah satu stasiun TV. Ya. Sepertinya ini pihak dari koalisi ya, gitu. Nyatakan bahwa gemuknya dan banyaknya kabinet Ya, ini justru memang untuk mempermudah kinerjanya, Ya. biar lebih sistematis, secara mekanisme bisa Ya. pendelegasiannya itu bisa. Ya. Betul. Tujuannya sebenarnya saya bisa nangkep. Maksudnya adalah akselerasi, Ya. gitu loh, percepatan gitu loh, Ya. untuk bagaimana program-program ini bisa segera jalan setelah pelantikan dan Ya. lain-lain gitu. Ya. Tapi di sini juga menimbulkan pertanyaan gitu loh, bahwa apakah jumlah yang banyak ini bisa kita artikan bahwa ini akan efisien, Ya. akan efektif? Ya. Karena jumlahnya banyak belum tentu juga, Tentu juga. gitu loh. Ya. Kenapa? Karena berpotensi bocornya banyak nih. Betul. Dan yang Gitu. jelas anggarannya mungkin bisa meningkat. Nah, itu dia gitu. Iya, iya. Nah, tentu kan yang apa ya, yang bikin saya agak deg-degan kan, jangan sampai gemuknya kabinet ini di ujung nanti Ya. membebani rakyat akhirnya gitu. Dan Karena juga, kan iya, akhirnya iya. ini semua Betul. rentetan, semua kan seperti mata rantai, Iya, rentetannya iya. nanti berhubungan dengan anggaran, dan lain-lain. Nanti kebijakan. ujungnya Ya, kalau pajak yang harus kita bayar. ya, karena ketika Gitu. anggaran banyak, otomatis pajak banyak. Ketika pajaknya nggak nutup kan mesti hutang. Memang akan hutang. Nah, iya. Kalau hutangnya semakin besar kan semakin terengah-engah. Kita sudah ya, Iya, iya. kita kan sudah jatuh tempo ya. Iya, iya. Kita sudah jatuh tempo sekian ratus triliun, dan memang keterangan terakhir yang saya dengar dari Ibu Sri Mulyani sebagai Ya. Menteri Keuangan, Iya. tidak mau berhutang lagi, tapi rasanya sulit. Sulit Pak, sulit itu. Sulit. Itu Karena udah kenyataan. ya sulit. Iya. Karena melihat bagaimana komposisi kabinetnya, ya kalau saya kan harapannya wajah-wajah baru nih. Iya. Ini enggak. Wajah-wajah lama itu lagi Iya, gitu loh. iya, Pasti akan ada tendensi Iya. akan meneruskan yang
lalu. Iya. Gitu loh. Yang mana sebenarnya kompatibel nggak sih dengan situasi sekarang? Relate nggak dengan situasi Indonesia hari ini? Maksudnya tuh itu. Tapi ada hal-hal yang perlu berkelanjutan. Jangan sampai yang setiap 5 tahun diganti itu kan repot juga. Kan ada juga yang berkelanjutan, ada juga yang harus dirubah, kan gitu kira-kira. Menurut Anda gimana tuh? Begini, bagaimana pemerintah melahirkan kebijakan harus bisa juga jeli melihat apakah kebijakan yang dilahirkan relate nggak dengan situasi masyarakat hari ini, sekarang, dengan situasi Indonesia hari ini. Betul. Jangan membuat sebuah kebijakan hanya karena ambisi politik. Ya, setuju. Itu yang jangan sampai terjadi kan. Gitu. Atau mungkin ada kepentingan tertentu di balik itu. Gitu. Nah ini yang jangan ini yang jangan sampai terjadi gitu, dicegah gitu loh supaya jangan sampai terjadi, karena kita lihat yang di pemerintahan yang lalu aja terasa sekali kan gitu loh. Ambisi yang begitu kuat gitu. Sampai ada terjadi perubahan di ujung, ada perubahan konstitusi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya secara proses politik sudah tidak sehat gitu loh. Makanya harapan saya di pemerintahan yang baru ini yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto justru membersihkan itu semua. Yang baru ya. Iya. Beliau harus bisa menciptakan legasinya sendiri. Betul. Gitu loh. Ini bukan soal tidak mau melanjutkan gitu loh. Setuju. Tapi kalau kan kita bisa lihat, kita bisa analisa, bisa identifikasi. Kalau dilanjutkan, ini kedepannya hanya akan jadi kanker. Potong. Bahaya potong. Gitu loh. Setuju. Apa yang harus dirubah? Ya memang harus dirubah. Jadi ada yang harus dirubah, tapi mungkin ada juga yang harus dilanjutkan, karena kalau berhenti di situ akan ngulang lagi dari awal kan juga membutuhkan biaya banyak lagi mungkin. Betul, pasti. Makanya orang-orang yang ada di dalam kabinet, orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahan, saya menganggapnya gini lah, mereka kan orang-orang hebat, orang-orang pinter semua, gitu. Pinter semua, Nah, pilihan mereka. Artinya ya harus bisa melihat jauh ke depan, gitu. Betul. Mana yang dilanjutkan, mana yang memang harus ganti dirubah gitu. Tapi kan Pak Prabowo akan evaluasi pasti per 6 bulan. Nah, ini yang 6 bulan akan dievaluasi. Ya tentunya ini yang yang saya berharap bisa tetap istiqomah dengan apa yang beliau sudah ucapkan, dengan apa yang beliau sudah janjikan. Ini kan saya belum bisa komentar banyak karena ini kan baru semua. Ya saya hanya ingin mengajak bahwa kita semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan ini ke depannya. Jangan takut untuk kritis, jangan takut untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Jangan cuek, jangan skeptis, jangan antipati dan lain-lain. Pak Prabowo itu juga sudah menyampaikan, jika saya melakukan penyimpangan dan saya tidak di jalur saya gitu, tinggalkan saya. Kan beliau bilang seperti itu. Ya itu tadi seperti yang saya bilang. Harapan saya Pak Prabowo istiqomah dengan apa yang beliau sudah ucapkan. Moga 6 bulan nanti dievaluasi mana yang nggak bisa, ya kan? Kabinet si menteri-menteri maupun wamen, lembaga, semua, kan, komisi ini kan, ya kan? Nah, Bung Didi sudah paparkan banyak sekali. Ternyata dari model jadi artis, ternyata sudah bisa masuk dunia politik. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Ngomongin tentang kembali nih, Mas Didi ini di awal berangkat di musik kan. Teman-teman kalau mau bermusik sekarang, ada pesan nggak dari senior buat teman-teman Klik Info? Yang paling penting adalah tentukan dulu konsep dan warnamu mau seperti apa, karena dalam perjalanannya nanti
Ini boleh percaya, boleh enggak. Tapi yang akan bertahan lama adalah karakter. Ya. Oh, keren banget. Karakter. Karakter. Itu yang itu. Ya alhamdulillah. Elemen hari ini 25 tahun itu bukan tren. Ya. Tapi kita punya warna sendiri dan kita punya karakter sendiri. Sampai dengan hari ini melalui jatuh bangun. Ya. Gak ada ya, gak ada langsung enak, instan, wah langsung itu gak ada. Melalui jatuh bangun. Semua proses ya. Ya, semua proses, Oke. nikmati prosesnya. Harus punya endurance mental yang kuat Ya. untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi karaktermu. Dan yang kedua adalah tetap open minded dengan hal-hal baru, dengan hal-hal kekinian tanpa merubah apa yang menjadi warna dan karakter. Oke. Itu sih. Terima kasih Mas Didi. Ya, Terima kasih juga Teko di restoran apa ini? Astana ya. Ya. Teman-teman bisa datang ke tempat ini, tempatnya nyaman, enak Enak. buat Pilihan makanannya juga ngobrol banyak. ya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi Mas Didi sudah sempat ngobrol-ngobrol. Nanti kalau mencalonkan lagi kasih tahu. Saya nggak tahu loh. Coba kalau tahu ya. Kita aduh jam 11 Tadi kita promosiin. Kok nggak ngobrol-ngobrol? Ini kan teman-teman Ferdi, teman-teman ya kan. siap. Aduh sayang banget. Siap. Nah, Kita ke Tasik. Kenapa nggak nyalonin apa bupati apa tuh gitu? Mas harusnya bisa loh. kalau ya, tapi kalau gini, kalau di kontestasi politik yang ada di Indonesia ini khususnya memang pragmatismenya itu masih Ya. sangat kental Betul, gitu. betul, Artinya setuju, yang bisa bahasa gampangnya yang bisa menang adalah mereka yang punya duit banyak Betul, gitu loh. betul. Tapi artinya ya itu juga tidak akan berbanding lurus. Menang tapi nggak punya kapasitas, Nah, itu yang bahaya. otak tidak bisa bekerja itu dengan lebih baik. bahaya. Berantakan nantinya. Ya, Ya. ujung-ujungnya berantakan juga. berantakan Jadi juga, tetap ya. kapasitas juga Iya. harus punya, gitu. Oke teman-teman, pelajaran yang bagus sekali dari Mas Didi ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya. Oke, sampai jumpa di Klik Info dan bisa yang lainnya. Terima kasih. Siap. Keren.